Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, nikmat dan rahmatnya lah kita sama-sama bisa berkumpul dalam kajian kitab Bulughul Maram kali ini. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Alhamdulillah, teman-teman, sambil berjalannya acara mungkin teman-teman semua bisa sambil mengajak teman-teman yang lain untuk ikut serta dalam kajian kitab Bulughul Maram kali ini. Insya Allah kali ini kita masih dalam bab jenazah, masuk ke bahasan pengurusan jenazah. Masih dengan pembicara yang sama, yaitu Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC MHI. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Dan mungkin sedikit Ana jelaskan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama, ada pembukaan yang insya Allah telah dilaksanakan tadi. Dan selanjutnya akan ada langsung penyampaian materi oleh Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC MHI. Dan setelah itu akan ada sesi tanya-jawab. Dan terakhir ada sesi penutup dan kesimpulan dari pemateri. Dan sebelum ke sesi materi, Ana ingin mengingatkan kembali terkait beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah dalam kegiatan ini tersedia juru bahasa isyarat untuk memfasilitasi saudara kita yang membutuhkan fasilitas tersebut. Telah hadir Kang Fajrus bersama kita yang akan membantu kita menerjemahkan kepada bahasa isyarat. Dan bagi seluruh peserta yang telah hadir di room ini, agar bisa mengganti format namanya dengan format asal _ nama lengkap. Sekali lagi formatnya itu asal _ nama lengkap. Dan seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mic-nya saat acara berlangsung agar tidak mengganggu jalannya kajian. Selanjutnya bagi peserta yang ingin bertanya, nanti saat sesi tanya jawab, bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Baru setelahnya akan saya persilahkan untuk bertanya melalui mic. Dan selanjutnya bagi peserta yang ingin menyalurkan infak melalui Masjid Al-Huriyah bisa dengan cara mengunduh foto QR code yang tersedia di kolom chat segera dan akan ditampilkan di akhir acara nanti. Dan selanjutnya mohon kepada seluruh peserta juga mengisi daftar hadir ipb.link/hadir KKBM yang nanti akan segera di-share oleh panitia melalui chat box. Dan mungkin sekilas tentang Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC MHI bagi peserta yang baru menghadiri seri kajian kitab Bulughul Maram ini. Beliau ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran wal Hadits di Bogor, dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, beliau juga merupakan Wakil Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Dewan Dakwah. Mungkin sekilas tentang pemateri kita kali ini. Dan selanjutnya mungkin akan langsung disampaikan materi mengenai pengurusan jenazah oleh Ustadz kita bersama, Ustadz Abbas. Bagaimana Ustadz? Sudah siap? Ya, insya Allah. Baik. Selanjutnya langsung saja Anda persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hurriyah IPB, para ikhwan akhwat, ikhwani wa akhwati, para mahasiswa mahasiswi di tempatnya masing-masing. Ibu bapak, kaum muslim dan muslimat yang bergabung dalam program kajian Kitab Bulughul Maram yang diadakan oleh DKM Masjid Al-Hurriyah IPB. Semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah, serta diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh kewajiban dan aktivitas kita hari ini, alhamdulillah, sampai sore dan insyaallah hingga seterusnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pekan lalu terkait dengan bab al-janaiz, bab tentang jenazah, di mana pada pekan lalu kita jelaskan tentang kematian dengan topik misteri kematian. Maka pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian hadis-hadis dalam Kitab Bulughul Maram bab al-janaiz tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah menjadi kewajiban setiap muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini bersifat fardu kifayah, yang asalnya adalah fardu ain, kewajiban setiap individu. Tetapi ketika sebagian orang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban, atau paling tidak terlepaslah dosa karena melalaikan kewajiban ini bagi mereka yang tidak melakukannya. Ada 4 pokok kewajiban yang harus dilakukan oleh kita dalam kaitan dengan pengurusan jenazah ini. Sama-sama tentu kita ketahui, yang pertama adalah berkaitan dengan memandikan mayat, kemudian yang kedua mengafankannya, yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Akan kita bahas bab-bab ini atau subbab ini dengan mengambil beberapa buah hadis dalam kitab Bulughul Maram. Tapi sebelum masuk pada pembahasan ini, tentu pertama adalah terkait dengan memandikan mayat. Ada 3 buah hadis yang ingin kami kemukakan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan ketika sudah menjadi mayat, artinya manusia sudah meninggal dunia, maka ada satu kewajiban yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, terutama pada keluarganya sendiri, yang memang bila menyaksikan langsung saat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartum mautakum," apabila kalian hadir atau ada pada saat ada yang meninggal dunia, fa'agmidul basar, maka hendaklah dia pejamkan matanya. Ini yang perlu diperhatikan, ya, karena
pada saat itu masih lembut ya mata, sebab kalau sudah lama dia akan sulit untuk ditutup mata itu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, kalau sudah meninggal segera kita pejamkan matanya ya. Fa innal basara yatba'ur ruh, kata Rasulullah, karena mata ini mengikuti ruh di saat dicabut, saat nyawa kita dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Itu Rasulullah berpesan pasti. Jadi kenapa mata itu terbuka? Karena pada saat malaikat mencabut nyawa kita, itu mata mengikuti ruh yang keluar dari jasad kita. Jadi tidak perlu heran kalau misalnya orang meninggal dunia, kemudian matanya terbelalak, itu ya karena di saat itu dia menyaksikan nyawanya keluar dari jasadnya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, faqulu khairan, hendaklah kita mengucapkan perkataan, ucapan yang baik-baik. Fa innahu yu'amminu ala ma qala ahlul mait, karena malaikat akan mengaminkan apa yang diucapkan oleh ahlul maitnya, keluarga yang meninggal dunia. Kadang-kadang mungkin begitu, apalagi kalau meninggalnya mendadak, lalu keluarganya kaget, itu tidak disadari, hanya mengeluarkan kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak baik, itu. Maka ini di saat itu malaikat mengaminkan, jangan sampai ucapan yang tidak baik yang keluar dari mulut kita. Itu yang pertama perlu kita perhatikan terkaitnya dengan memejamkan mata mayat. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Talha bin Barra, dia katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang, ya. Dia menjenguk Talha bin Al-Barra itu. Lalu dia mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan ini, inni la ara Talha illa qad hadatsa fihi al-maut. Talha bin Al-Barra ini sakit keras, datang Rasulullah menengok, ternyata keluarganya tidak tahu bahwa dia sudah meninggal dunia. Karena itu kata Rasulullah, maafkan atau izinkan saya, fa'adzinuni bihi, supaya mayat ini segera diurus. Wa'ajilu, segerakanlah, kata Rasulullah. Fa'innahu la yambaghi li jifati muslim, karena tidak seyogyanya ya mayat seorang muslim ya, antuh basa baina dhahrai ahli, dibiarkan di hadapan keluarganya tanpa diurus. Ajilu itu artinya disegerakan. Urus apa saja, ya mulai dari memandikan, mengafankan sampai kepada menguburkannya. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengemukakan hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan an Aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, salasun ya Ali, ada 3 perkara wahai Ali, la yu'akhkharna, tidak boleh 3 hal ini diundur-undur waktunya. Salasun la yu'akhkharna, tidak boleh 3 perkara ini yu'akhkharna, diundur-undurkan waktunya. Yang pertama apa? As-salatu idza atat. Salat kalau sudah datang waktu, segera lakukan, kerjakanlah ini. Ya, itulah kemudian dalam hadis disebutkan ahabul amali ila Allah as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah salat di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal janazatu idza hadarat. Ya, jenazah mayat harus disegerakan, diurus dan segera.
kalau dia sudah meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal dunia, mayat ya sudah meninggal dunia tentunya. Wal janazatu idza hadarat. Jenazah kalau memang sudah demikian hendaknya segera diurus itu. Wal ayyum idza wajadat kufuan. Ini terkait dengan gadis yang sudah menemukan pasangan kufu, ini sudah cocok, ya. Orang di khitbah kemudian sudah cocok, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Misalnya ditunda nanti bulan depan saja, itu tahun depan, terlalu lama itu. Rasulullah mengatakan 3 hal yang harus segerakan adalah: pertama, kalau sudah datang waktu sholat, segera kerjakan, nggak usah ditunggu-tunggu, diundur-undur. Dan yang kedua adalah mayat jenazah. Orang kalau sudah meninggal, disegerakan untuk diurus sampai dikuburkan. Dan yang ketiga adalah seorang gadis yang dilamar dan sudah cocok, maka tidak usah ditunggu-tunggu, tapi disegerakan untuk dinikahkan. Itu beberapa hal yang perlu dilakukan, ya. Karena kebiasaan di masyarakat kan sering terjadi itu, mayat dibiarkan lama, apalagi bisa 2-3 hari kemudian baru dikuburkan. Sunnahnya harus disegerakan sih. Begitu juga mayat, karena keluarga mayat ini tidak tahu bagaimana cara memandikannya, mengurusnya, tunggu-tunggu sampai kadang-kadang itu tukang, kalau di Bogor sebutan amil, aminnya nggak datang-datang gitu. Ternyata kan mungkin aminnya sakit. Nah, itu juga menjadi masalah, sering terjadi seperti itu. Sehingga dibiarkanlah mayat tidak terurus, mungkin dari pagi sampai sore gitu, tidak dimandikan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan seperti tadi itu, bahwa harus disegerakan urusan jenazah ini. Kita masuk kepada bab tentang ini. Satu lagi yang saya ingat ini terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Hurairah, dikatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jadi jiwa orang yang beriman itu masih terkait dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dia diadili atau dia diputuskan pada hari kiamat nanti. Jadi sampai di hari kiamat nanti itu manusia beriman ini sampai kepada hadis yang menyatakan bahwa orang yang mati syahid sekalipun dia terhalang masuk surga, padahal dia kan tidak dihisabnya. Orang yang mati syahid itu dia masuk surga tanpa hisab, tapi terhalang masuk surga hanya karena hutangnya yang ditinggalkan. Nah, oleh karena itu di sini keluarga yang ahli mayat ini hendaklah segera misalnya melunasi hutangnya kalau memang ada hutang, atau paling tidak diambil alih. Ini karena juga sering terjadi kita malah diumumkannya di pekuburan tuh. Itu juga sudah selesai baru ahli keluarga mengumumkan apabila keluarga kami, misalnya itu apakah saudara atau orang tua, apabila dia mempunyai hutang-hutang, maka kami umumkan kepada semua yang hadir supaya mendatangi kami atau berurusan dengan kami. Itu mestinya tidak di situ, itu harusnya diumumkan paling lambat itu adalah di saat sebelum sholat, sebelum kita menyolatkannya. Karena nanti dalam bab sholat kita akan jelaskan juga sebenarnya hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangkan mayat, dia tanya ini ada hutangnya tidak itu. Sahabat-sahabat mengatakan ada hutangnya. Ya, dia suruh kalian yang sholatkan. Tapi setelah ada sahabat yang mengaku saya yang menanggungnya, saya menjaminnya. Padahal dia bukan keluarganya, bukan apa-apa itu sampai begitu. Jadi hendaknya ahli keluarga memperhatikan masalah yang terkait dengan hutang-hutang ini.
lebih bagus itu ada diumumkan, kalaupun diumumkan itu sebelum salat jenazah dimulai. Ya. Nah, baik, kita masuk pada bab tentang memandikan mayat. Ya. Ini juga tidak kita akan kemukakan semua hadis-hadis, beberapa hal yang saya anggap ini jarang kita ketahui. Ya. Yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan siapa yang berhak memandikan mayat. Ya. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha. Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, law muti qabli la ghasaltuka. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau engkau lebih dahulu meninggal, ya, aku akan mandikan engkau. Ini artinya apa? Seorang suami, misalnya istrinya meninggal, dia berhak untuk memandikannya. Ya. Tentu kalau untuk kita kan sudah menjadi tradisi, ada petugas khusus ya, biasanya disebut amil. Kalau itu laki-laki, kalau perempuan kan amilah harusnya itu. Siti Amilah kemana? Bukan Siti Amilah, tapi itu amil tuh kalau di Bogor kan tuh petugas yang biasa memandikan, mengurusin mayat. Kalau di kamu kan betul. Kalau belum datang amil nggak dibiarkan saja seperti itu. Nah, jadi ini salah satu hadis yang memberitahukan kepada kita bahwa kita ahli keluarga juga berhak untuk memandikannya. Bukan hanya petugas saja. Katakanlah kalau misalnya kita belum biasa gitu, ya kita harus ikut membantunya, bersama-sama membantu petugas yang memandikannya itu. Gitu. Jadi seorang suami dibolehkan untuk memandikan istrinya, tentu bersama-sama dengan para petugas itu. Ya. Demikian juga hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dari Asma binti Umais. Ya. Dari Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dia katakan, Inna Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsat, dia berwasiat. Wasiatnya malah dipesankan kepada Asma binti Umais. Awsat, Fatimah berwasiat, ayyaksilha Aliun radhiyallahu anhu. Itu juga. Jadi dia minta supaya kalau nanti dia meninggal lebih dahulu, dia minta kepada Sayyidina Ali sebagai suaminya untuk memandikannya. Kenapa dia berpesan? Karena dia tahu ayahandanya sendiri. Tadi hadis yang pertama mengatakan bahwa Siti Aisyah, kalau kamu lebih dahulu meninggal, aku akan memandikan kau. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi ahli keluarga punya kewajiban juga ikut memandikan. Kalau tidak, paling tidak, kalau bisa ya kita bisa, kan sekarang kan banyak pelatihan pengurusan jenazah itu, supaya kita jangan sampai asing sekali dengan keluarga kita misalnya meninggal dunia, ya kita ikuti. Di antaranya adalah memandikan. Kalau tentu laki-laki memandikan yang laki-laki dan wanita memandikan wanita. Tapi dalam hal suami istri ini satu bukti atau dalil bahwa suami bisa memandikan istrinya, dan begitu juga dengan istri bisa memandikan suaminya kalau suaminya lebih dahulu meninggal dunia. Tapi kalau ada petugas laki-laki, misalnya suaminya meninggal, sudah ada petugas laki-laki, ya tentu sang istri umumnya tidak ada yang berani itu ikut seperti ini. Ya. Tapi dalam keadaan tertentu, misalnya itu bisa dilakukan, diamalkan seperti ini. Lalu satu lagi dalam kaitan dan memandikan sini, ya, Rasulullah mengingatkan sini dari Aisyah radhiyallahu anha,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna kasra admil mayyiti ka kasri admihi hayyan. Ya. Bahwa kasra itu apa, memecahkan tulang, ya. Kasrul admi itu artinya tulang mayat ini kalau dipecahkan sama dan memecahkan tulangnya pada saat dia masih hidup. Bagaimana itu? Ini terkaitnya dengan cara memandikan. Tentu para petugas yang memandikan sudah paham adab memandikan semuanya, sehingga dia akan sangat berhati-hati, istilahnya jangan sampai membuat atau melakukan suatu tindakan yang kalau kita hidup tentu merasakan sakitnya. Jadi kalau memandikannya itu sembarangan, maka andaikan kita hidup, andaikan mayat ini hidup, tentu dia merasakan sakit. Karena itu harus berhati-hati memandikannya dengan sebaik-baiknya cara, sebagaimana tata caranya akan kita lihat dalam tata cara memandikan mayat. Saya kira itu saja yang berkaitan dan al-ghuslu, karena prakteknya ya dalam pelatihan. Kalau ini terlalu teoritis, paling tadi mengingatkan bahwa kita harus punya ilmu, kalaupun tidak bisa melakukannya, ya, memandikan misalnya, tidak kita punya ilmu, kita ketahui. Atau misalnya tadi kita siapkan air bersama-sama, menyiraminya, menggosok tubuh mayat, itu akan lebih baik kita ikuti. Ya. Kemudian yang kedua ini tentang mengafankan mayat. Ya. Ya, soal ukurannya apa segala itu juga itu petugas mayat itu sudah tahu itu caranya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah hadis yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, ini an Aisyah. Kenapa kok sumbernya dari Aisyah saja? Ini begitulah perannya istri-istri Rasulullah SAW. Mereka menjadi ulama, ya, menjadi orang-orang yang faqih, ya, faqih, mengerti tentang masalah-masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah rumah tangga ini. Dari keluarga. Karena tidak heran Siti Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam kaitan dengan pengurusan jenazah ini. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang ini, dia katakan, Inna Abu Bakrin radhiyallahu anhu qabbalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Jadi seringkali orang bertanya-tanya tentang bagaimana kalau mencium mayat itu hukumnya apa itu. Nah, ini hadisnya. Kata Siti Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah sudah dibaringkan di atas pembaringan, saat dia sudah meninggal dunia. Lalu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan pakaian. Albisu min thiyabikumul biyad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kafankanlah mayat-mayat kalian. Albisu min thiyabikumul biyad ini bukan mayat ini. Disunahkan kita ini berpakailah pakaian yang berwarna putih. Dahulu tentang bab libas berpakaian kita sudah jelaskan itu, bahwa Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menyebut babnya dan istihbab, disunahkan untuk memakai pakaian yang putih. Dasarnya hadis ini Rasulullah memberitakan, berpakaianlah dan pakaian yang putih, fa innaha min khairi thiyabikum, itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Wakafinu, ini kaitannya, wakafinu fiha mautakum, kafankanlah mayat-mayat kamu dengan baju dengan kain yang putih juga. Itu kafinu mautakum
fiha, yaitu dengan pakaian yang berwarna putih, karena itu disunahkan. Kalau kecuali sudah tidak ada lagi kain kafan putih, maka yang berwarna pun tidak apa-apa. Tapi yang paling baik, ya, dan itu sudah biasa, tidak perlu kita bahas panjang lebar, karena sudah menjadi kebiasaan kita, sudah paham kita semua. Kemudian hadis berikutnya adalah terkait dengan berapa lapis bagi laki-laki dan berapa lapis bagi perempuan. Ya. Siti Aisyah lagi-lagi meriwayatkan hadis, dikatakan bahwa kufana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati athwabin bidh. Rasulullah pada waktu wafat itu dikafani dengan 3 lapis kain putih. Tentu menjadi sunnah. Ya. 3 lapis kain putih, bahkan suhulah itu artinya yang mudah. Jadi ya, suhulah yang mudah dipakai, dan kemudian yang min kursfin itu artinya yang berwarna, yang berasal dari katun. Jadi kain kafan dari katun itu disunahkan. Tentu kain kafan katun kan lebih lembut ya. Jadi tidak yang pakaian yang tebal-tebal, tapi yang lembut ya. Untuk laki-laki 3 lapis, sedangkan untuk wanita itu sebagaimana diriwayatkan dari Laila binti Qaif ya, As-Saqafiyah, dia katakan kuntu fiman ghassala Ummu Kalthum. Aku termasuk salah seorang di antara yang ikut serta memandikan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum itu siapa dia? Ummu Kalthum itu adalah putri Rasulullah SAW. Ya. Di saat dia meninggal, kata Laila binti Fa'iq ini, aku termasuk di antara salah seorang yang memandikannya. Ya. Lalu dia katakan, fa'innal mar'ata tukfanu. Jadi kalau wanita dikafankan dengan fi khamsati athwab, 5 lapis kain. Nah ini itu biasanya kalau petugas wanita dia gunting dengan itu dibuatnya ada yang seperti kerudung ya, karena ada yang semacam untuk ikat kainnya, ada dirak itu untuk jilbabnya. Nah itu semua berkaitan dengan berapa lapis itu. Jadi ada 5 lapis. Para ulama mengatakan kalau lebih dari itu boleh atau tidak. Ada mengatakan boleh. Yang penting kalau misalnya kainnya terlalu tipis, ditebalkan lagi, lebih bagus. Misalnya kalau 5 ini masih kelihatan tipis. Laki-laki juga begitu. Tapi sebagian lain mengatakan kalau memang ini sudah bagus, artinya kalau dari katun itu kan tidak ini ya, tidak tebal tapi tidak juga tipis, tapi mudah kelihatan. Nah ada lagi ya, kita menyaksikan di para petugas misalnya dibalut dengan kapas. Itu ada juga yang mungkin dari sisi ini supaya tadi kadang-kadang kan kalau kainnya terlalu tipis kulitnya kelihatan tuh. Oleh karena itu pada kebiasaan di kampung para petugas yang amil atau ya amilah itu mereka balut dan kapas dulu. Ya, itu tergantung kondisinya. Sebab tidak semua tempat atau apalagi misalnya di kampung-kampung di pedalaman orang tidak menyiapkan kapas itu untuk membalutnya itu. Tapi sebetulnya untuk kain-kain kafan itu, apalagi di masjid-masjid perkotaan, itu sudah mereka sediakan ya. Para ibu misalnya berinfak, bersedekah atau apa istilahnya, dikatakan sebagai wakaf ya, wakaf barang itu, misalnya kain kafan, lalu disediakan, termasuk juga ada yang lain-lainnya, sehingga ketika ada warga di suatu perumahan itu meninggal dunia, maka keluarganya sudah tidak susah payah lagi karena
sudah diambil alih penyelenggaranya pengurusan oleh DKM setempat. Itu sangat bagus sekali itu dalam kaitan dan hidup bermasyarakat, berta'awun, karena perintah Allah juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu terkait dengan tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Jadi itu terkait dengan kain kafan, ya, harus menutupi seluruh tubuhnya, tentunya itu tidak jadi masalah lagi. Yang jelas bahwa kalau laki-laki disunahkan 3 lapis kain, dan kalau perempuan disunahkan 5 lapis kain. Ya. Ada juga yang terkait dengan tadi mencium mayat itu. Kebiasaan orang kadang-kadang mayat itu sudah diikat, dibungkus, sudah rapi, tapi ada yang memaksakan diri untuk ingin melihat wajahnya, kemudian menciumnya. Sebaiknya itu dilakukan sebelum mayat ini dibungkus, ya, atau diikat dengan kain kafannya, atau lebih baik lagi sebelum dimandikan, karena tadi kisah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencium kening Rasulullah itu tidak dilakukan setelah dikafankan. Tapi yang jelas tadi menunjukkan bahwa mencium mayat itu dibolehkan. Ya. Hanya lebih bagusnya adalah jangan sampai sudah terbungkus rapi, masih dibuka, kemudian hanya untuk menciumnya. Toh itu bukan sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib, hanya menunjukkan tentang kecintaan kita kepada yang meninggal dunia saja. Tapi hukumnya adalah tadi Rasulullah menunjukkan kebolehannya mencium mayat. Baik, yang ketiga, kita lanjutkan pada yang ketiga tentang salat. Ya. Salat ini tentu yang pertama kita ingin menjelaskan tentang siapa yang menyolatkan mayat ini. Ya. Apalagi dengan pemahaman bahwa urusan memandikan itu sudah ada petugasnya. Kemudian urusan mengafankan juga sudah ada petugasnya. Nah, urusan salatnya siapa petugasnya? Dalilnya bahwa ini kan fardu kifayah. Biarin saja sudah dilakukan oleh pengurus masjid. Sebetulnya jangan kita bersikap seperti itu. Laki-laki dan perempuan boleh menyolatkan mayat. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia katakan, dakhalan nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irsalan. Ketika Rasulullah wafat, orang-orang masuk kemudian ke dalam rumah Rasulullah, masuk untuk menyolatkannya, dan mayatnya terbaring di rumah. Kata Ibnu Abbas bahwa dakhalan nasu, orang-orang pada masuk irsalan secara berurut-urut, yusalluna alaihi, mereka menyolatkannya. Ini pada saat Rasulullah meninggal memang tidak disalatkan secara berjamaah, dalam arti ada imam, ada makmum. Jadi orang datang, sholat, kemudian keluar. Nah, karena itu kata Ibnu Abbas, yusalluna alaihi hatta idza faragu, sehingga begitu selesai, adkhalun nisaa, mereka yang sholat ini siapa? Laki-laki. Selesai mereka sholat, lalu mereka suruh kaum wanita untuk masuk menyolatkannya. Ini menunjukkan bahwa menyolatkan mayat boleh bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dan bagaimana mungkin kita sebagai ahli keluarganya, ya, orang datang menyolatkan, sedangkan kita malah tidak menyolatkan. Ini masih banyak terjadi di masyarakat itu. Apalagi dengan ini kan fardu kifayah, tadi sudah dilakukan oleh para petugas atau pengurus DKM, tidak boleh gitu. Jadi ahli keluarganya yang lebih pantas lagi, apalagi misalnya ada yang bisa jadi imam, lebih bagus lagi dia jadi imam. Misalnya
siapa orang tuanya yang meninggal, dia tampil menjadi imam kan. Tapi kadang-kadang apalagi kalau hadir di situ ada ulama besar atau ada yang dipandangnya tokoh, itu biasanya ahli keluarganya menyilahkannya. Tidak apa-apa itu. Tapi mestinya kita sebagai ahli keluarga yang bertanggung jawab perlu tampil menjadi imam tadi. Orang tua kita meninggal, maka kita yang harus menjadi imam, kecuali kalau misalnya tadi itu ada orang yang lebih keilmuannya atau dari sisi ketokohannya itu boleh saja. Tapi prinsipnya adalah di saat disolatkan, hendaknya keluarga semuanya ambil air wudhu dan sholat bersama-sama. Apalagi kalau disolatkannya di masjid. Itu. Di rumah pun juga begitu. Harus kita melakukan itu. Itu. Nah tadi, jadi kata Ibnu Abbas, hatta idza faragu, ketika laki-laki sudah selesai salat, adkhalun nisaa, kaum wanita masuk, hatta idza faragu, sampai mereka sudah selesai, adkhalus sibyan. Nah ini. Kemudian dipersilakan untuk yang anak-anak. Kalau tadi mungkin yang orang-orang yang dewasanya ya, yang lebih lebih tua. Kemudian kata Ibnu Abbas, kemudian setelah selesai kaum wanita, lalu masuklah anak-anak muda atau anak-anak sibyan, itu anak-anak kecil. Ya, tentunya bukan Ibnu Abbas itu termasuk yang saat Rasulullah meninggal dunia dia berumur kurang lebih 13 tahunan. Tapi dia pernah sholat bersama Rasulullah, sholat malam, cerita dia itu. Kemarin kita sudah jelaskan tentang posisi imam dan makmum. Itu Ibnu Abbas yang bercerita. Saat Rasulullah meninggal umurnya sekitar 13 tahun lebih. Gitu. Jadi mungkin ini dia tidak menyebut namanya, tapi Ibnu Abbas pada waktu masih kecil, kami sholat menyolatkan Rasulullah setelah wanita-wanita sudah selesai sholat. Walam yu'amman nasu, pada waktu itu walam yu'amman nas, artinya ketika itu tidak ada yang menjadi imam, jadi orang sholat saja sendiri-sendiri. Walam yu'amman nasa ahadun, maaf, jadi tidak ada seorang yang jadi imam untuk mereka yang sholat ini. Tapi kemudian misalnya kita temukan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan kalau sholat itu softnya ya, misalnya disunahkan dibuat 3 soft. Gitu. Kemudian lagi dalam hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid ya. Maaf. Kalau Zaid bin Khalid terkait dengan hutang piutang tadi itu. Ya. Tadi maaf, kalau hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid ini terkait dengan hutang piutang, di mana ketika datang mayat ditanya bahwa mayat ini punya hutang, kata Rasulullah, sallu ala sahibikum, sampai begitu Rasul. Kalian yang salatkanlah teman kamu ini. Kenapa Rasulullah tidak menyalatkannya itu? Salah satu alasannya karena tadi dia punya hutang. Atau yang kedua ini, inna sahibakum, ketika dia nggak ada hutangnya, tapi kok Rasulullah tidak mau menyolatkan. Sahabat-sahabat masih saling bertanya-tanya itu, kemudian Rasulullah mengatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Teman kamu ini dia berbuat curang. Curang itu kalau ghulul itu artinya, Masya Allah, ini hadisnya ada sebuah hadis yang luar biasa. Hadis riwayat Imam Ahmad terkait dengan ghulul ini. Dan kalau bahasa kita sekarang mungkin korupsi, koruptor itu. Hadis yang terkait dengan ini, ghalla di sini, Rasulullah bersabda, man waliya lana amalan, siapa yang kami berikan tugas sebagai petugas ini. Petugas apa? Petugas negara ini. Kata Rasulullah, walaisa lahum manzilun falyattaqid manzilan. Itu.
Kalau dia tidak punya rumah, bikinkan rumah untuknya. Luar biasa yang dalam Islam. Ya. Kalau sekarang PNS masih rumahnya menghutang ya, cicilan itu. Nah, Rasulullah mengatakan kalau petugas negara ya, ada sih perumahan dinas itu ada, itu, tapi terbatas. Kalau ini tidak. Semua pejabat harus dikasih rumah supaya apa? Itu ini nanti kaitan dengan tadi ulul tadi. Itu kata Rasulullah. Man waliya lana amalan laisa lahu manzilun falyattaqid manzilan. Gitu. Siapa yang menjadi petugas kami, dia tidak punya rumah, kasih rumah dia. Aw laisa lahu zaujatun falyatazawwaj. Kalau dia belum nikah, nikahkan dia. Wah, sampai begitu. Jadi kalau ada PNS itu muda baru jadi PNS belum nikah, dinikahkan oleh negara gitu. Hebat itu Islam ini. Lalu aulaisa lahu khadimun. Kalau dia tidak punya pembantu di rumah, falyatakhid khadiman. Berikan dia khadim. Khadim pembantu. Aulaisat lahu dabatun. Tidak punya kendaraan. Falyatakhid dabah. Kasih dia kendaraan. Nah, di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan, "Wa man asaba siwa dzalika fa huwa ghalun." Sudah dikasih semuanya kan sudah. Lalu dia mendapatkan bagian lain yang tidak ada ketentuannya, maka ini termasuk yang ghalun. Nah, ghulul itu artinya berbuat curang atau kalau dalam perang tadi hadis tadi kan Rasul tidak mau menyolatkan sahabat karena dia. Dalam hadis yang lain lagi, Masya Allah, itu kan. Walaupun itu hanya sebatang jarum yang diambil, ya, itu termasuk ghulul. Jadi itu orang yang melakukannya ghalun, sedangkan yang dilakukan itu ghallun, jamaknya adalah ghulul. Ya. Tadi saya katakan bahasanya seperti korupsi, gitu kira-kira. Rasulullah pernah tidak menyolatkan orang yang berbuat curang pada waktu pertempuran. Dia mengambil ada harta ghanimah yang dia ambil tanpa melalui pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada semua para syuhada, para yang ikut dalam peperangan, para mujahidin, masalah bukan syuhada itu. Nah itu terkait dengan salat, menyolatkan mayat tadi sudah kita jelaskan juga yang berhutang itu. Dan hadis berikutnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Siapa saja seorang muslim yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, dan yang berdiri menyolatkannya arba'una rajulan, ada 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'an, mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah akan berikan syafaat. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jadi semakin banyak itu. Disebutkan tadi arba'una rajulan, 40 orang laki-laki. Apakah tidak terhitung yang perempuan juga? Sebetulnya saya disebutkan laki-laki itu tidak berarti bahwa perempuan tidak dihitung. Harus ada laki-laki saja yang 40 orang. Tapi ini semua memberikan semangat kepada kita. Semakin banyak kita menyolatkan seorang, maka ini menjadi syafaat untuk dia, ya, dengan harapan tentunya diampuni dosa-dosanya, dimudahkan ketika dia di alam kubur nanti dan lainnya sebagainya. Ini hikmah daripada kita menyolatkan mayat. Semakin banyak, maka akan semakin baik.
Maka keutamaan kita salat ya, menyalatkan mayat ini dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, siapa-siapa yang datang menghadiri jenazah, ya, takziah ya, apa istilahnya? Man yaq'udul janazata hatta yusalli 'alaiha, ya, siapa yang datang ya duduk menghadiri jenazah sampai dia salatkannya, ya, falahu qiratun, maka dia mendapatkan 1 qirat. Ya. Wa man syahidaha hatta tudfanu, dan barang siapa yang datang syahidah menyaksikan atau hadir mensyahidah, barang siapa yang hadir saat orang meninggal dunia, hatta yusalli alaiha, sampai dia menyolatkannya, dia dapat 1 qirat. Wa man syahidah hatta tudfanu, dan siapa yang datang hadir pada orang yang meninggal dunia tadi itu sampai dia bisa ikut menguburkannya, falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ya. Jadi menghadiri atau takziah kepada orang yang meninggal dunia itu adalah salah satu sunnah. Kalau sampai kita salatkan, ya, kadang-kadang kan begitu, karena ada urusan tidak bisa ditinggalkan, maka dia datang hanya takziah saja. Padahal itu juga hikmahnya, kalau mayat ini sudah dimandikan siap, maka orang yang datang dia tidak bisa ikut sholatkan bersama-sama berjamaah, ya. Tapi dia sudah sholatkannya, itu sudah dapat 1 qirat. Itu. Jadi kalau ada orang misalnya punya urusan yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi ini kan fardu kifayah tadi, sudah banyak orang yang itu, jadi dia hanya datang takziah saja. Tapi kalau tadi mayat ini sudah dimandikan, dia siap untuk sholat, kan dia juga kepingin dapat 1 qirat ini. Kata Rasulullah, man syahidah hatta tudfan, kalau dia setelah sholat kemudian ikut mengantarkan jenazah sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu qirat? Qirat, 1 qirat itu mithlul jabalain azimain. Jadi itu sama dengan 1 gunung. 1 qirat itu sama dengan sebesar gunung Salak gitu. Jadi kalau dia sampai setelah menyolatkannya kemudian mengantarkannya ke kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu sama dengan mithlul jabalainil azimain, 2 gunung besar, 2 jabal besar. Itulah keutamaan orang yang menyolatkan. Jadi kita salatkan mayat, kita dapat pahalanya sebesar gunung Uhud, gunung Salak, gitu. Sebesar gunung, dan kita mendoakan mayat. Jadi kita salatkan itu artinya kita sebetulnya mendoakan dia, karena di dalam salat ya jangan sampai ada orang yang tidak pernah menyolatkan mayat, atau mungkin juga dia lupa gitu. Pernah itu menyaksikan. Yes. Jadi imam ternyata pakai ruku, sujud, salah itu salatnya. Jadi tegur. Jadi salat jenazah itu hanya 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Nah, dalam tiap kali takbir itulah takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua kita membaca salawat atas Rasulullah, takbir yang ketiga dan keempat semuanya doa. Kita mendoakan mayat itu. Maka tadi semakin banyak yang menyolatkan, berarti semakin banyak orang yang mendoakan. Malah dalam hadis tadi riwayat Imam Muslim itu dikatakan bahwa 40 orang yang menyolatkannya dan mereka
mereka bersih daripada syirik apapun. La yusyrikuna billahi syai'an ini kan luar biasa. Syirik itu dalam hadis Rasulullah SAW, riya itu adalah juga syirik. Jadi kalau orang sholat tapi sholatnya riya, itu walaupun 40 orang, tapi sholatnya riya. Riyanya apa tuh? Ya, karena dia pejabat besar, jadi kita harus sholatkannya. Itu kan nanti sholatnya apa itu? Supaya diketahui bahwa syirik itu syirik kecil. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Ya, perkara kecil ringan tapi saya khawatir ini menimpa pada umatku adalah syirik kecil. Apa itu asyirkul asghar ini? Syirik kecil apa itu? Riya. Riya itu kita tidak tahu. Yang tahu adalah orang yang melakukannya sendiri. Dan Allah yang maha mengetahui. Itu. Kalau dia sholatnya penuh dengan tadi, supaya dilihat bahwa dia hebat ya ikut menyolatkan. Nah, itu termasuk syirik di sini yang tidak boleh. Jadi orang yang benar-benar la yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tadi walaupun ini adalah fardu kifayah, maka ketika kita mendatangi, menghadiri mayat, menyolatkannya sampai menguburkannya, kita dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mayat, dia tentu juga mendapatkan doa dari kita yang menyolatkannya. Itu terkait dengan salat ya. Kita lanjutkan pada ittiba'ul janazah, itu mengiring, mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ada satu hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ya. Dia katakan nuhina an ittiba'il janaiz. Ummu Atiyah mengatakan kami wanita-wanita di masa Rasulullah itu dilarang untuk ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman atau ke kuburan. Tapi kemudian dia katakan, tapi Rasul tidak tidak melarang dengan lam ya'zim alaina. Dia tidak melarang dengan sungguh-sungguh. Atas dasar inilah kemudian para ulama ya, berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya seorang wanita ikut mengantarkan jenazah ke pekuburan. Yang satu mengatakan bahwa tidak boleh, haram hukumnya. Karena ini ada nuhina, kami dilarang. Kenapa? Alasannya adalah wanita ini nanti terkaitnya dengan ziarah kubur. Itu kalau kaitannya dengan ziarah kubur, Rasulullah SAW melaknat mana? Hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, qala Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-saraj. Ini nanti ujungnya kita bahas kemudian. Tapi kaitan dengan atas dasar hadis inilah kemudian pendapat pertama mengatakan wanita tidak boleh ikut mengantarkan jenazah ke pekuburan. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, karena hadis ini larangan tidak ketat ya adanya. Lam ya'zim itu artinya hadis ini tidak melarang dengan ketat sekali, tidak dengan dengan keras sekali ya. Apalagi ada contoh lain, ada riwayat lain bahwa satu ketika mayat ini sudah dikuburkan, ada seorang wanita yang muncul, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Wanita ini agak berteriak suaranya. Sayyidina Umar bin Khattab marah padanya. Lalu Rasulullah SAW menegurnya, biarkan saja. Nah, ini riwayat menunjukkan bahwa ketika itu ada wanita yang juga ikut sampai ke pemakaman,
Dan ketika Umar bin Khattab memarahinya, ya, Rasulullah mengatakan dibiarkan saja gitu. Itulah pendapat yang mengatakan membolehkan wanita untuk ikut mengantarkan jenazah ke pekuburan, tapi dengan syarat adalah tidak boleh sampai misalnya di kuburan dia masih nangis-nangis, masih teriak-teriak, apalagi sampai tidak mustahil kan orang sampai pingsan ya di pekuburan. Itu yang syarat yang ketat artinya jangan sampai itu terjadi. Karena larangan tadi tentu masih terkait dengan itu. Apalagi hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli. Itu mayat ini disiksa karena tangisan ahli keluarganya. Ya. Ikut sampai ke pekuburan, tapi di sana dia nangis-nangis lagi. Nah, itu hadis ini mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli. Mayat disiksa karena ditangis oleh ahli keluarganya. Ini juga bukan berarti bahwa menangisi mayat itu tidak boleh. Rasulullah juga menangis ketika putranya yang dikasih meninggal dunia. Itu sahabat-sahabat melihat air mata Rasulullah itu berlinang karena dia menangis karena putranya itu meninggal dunia. Tapi menangis yang mungkin itu maksud hadis tadi akan disiksa itu yang dalam hadis Rasulullah disebutkan dengan laisa minna, tidak termasuk golongan kami, laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Mereka yang tidak sadari diri sampai memukul-mukul badan, menyesali dirinya, lalu merobek-robek pakaiannya atau meraung-raung dengan seperti yang dilakukan oleh orang-orang wanita-wanita jahiliyah dahulu kala. Itu. Jadi larangan tadi sangat terkait erat dengan perilaku seorang apakah itu keluarganya atau mungkin istrinya yang di mana di pekuburan misalnya sambil meratapi nanti memegang-megang tanah kuburannya lalu masih menangis juga di situ, yang karena itu pendapat yang pertama tadi mengharamkan wanita untuk ikut mengantarkan jenazah sampai ke pekuburan tadi. Ya, baik. Satu lagi hadis yang berkaitan dengan adab kita yang ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul janazata." Apabila kalian melihat adanya jenazah yang lewat, faqumu, maka hendaklah kalian berdiri. Faman taba'aha. Kalau kemudian dia ikut juga mengantarkannya ke pekuburan, maka fala yajlis hatta tudham. Sampai di pekuburan selama mayat itu belum dimasukkan ke dalam liang lahat untuk dikuburkan, maka tidak boleh kita duduk. Hadisnya menyatakan begitu. Jadi, idza ra'aitumul janazata faqumu. Disunahkan kalau misalnya ada jenazah kita berdiri. Kalau sedang duduk misalnya kita berdiri. Faman tabi'ah, siapa yang mengikutinya, mengiringinya sampai ke pekuburan, maka kata Rasulullah, wala yajlisu hatta tudham. Tidak boleh dia duduk sampai mayat itu sudah diletakkan, sudah dimasukkan ke dalam kubur. Ya. Jadi itu terkait dengan adab juga ketika kita di pemakaman di kuburan. Sebelum mayat itu diletakkan atau dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kita tidak boleh duduk. Dan juga adab bagaimana tidak dilarang kita untuk duduk di atas kuburan. Duduknya jangan di atas makam atau kuburan orang lain, itu juga dilarang. Ya, itu terkait dengan mengantarkan jenazah. Ya. Kemudian ad-dufnu sini terakhirnya adalah berkaitan dengan pemakamannya. Ya.
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayit." Rasulullah kalau sudah selesai menguburkan mayat, maka waqafa, dia berdiri di atas kuburan itu. Lalu dia katakan, "Istaghfiru li akhikum." Ya. Mohonlah ampun terhadap saudaramu ini. Wasalu lahul tasbita, dan mohonlah keteguhan hatinya. Fa innahul ana yus'alu. Ketahuilah bahwa dia sekarang akan ditanya dalam kubur. Itu datangnya malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya tentang man rabbuka, man madinuka, tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang Rasulullah. Itu semua kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum. Ini dalam kaitan kita ingatkan dalam saat penguburan di sana suka ada acara. Acara apa? Acara biasanya ada sambutan-sambutan terakhir di sana. Itu sebaiknya ditakhirkan. Jadi begitu mayat sudah selesai dimakamkan, sudah rata tanah, maka hendaknya dilanjutkan dengan doa saja. Doa dulu. Itu. Karena kata Rasul, istighfar. Ini yang sering terjadi adalah acara dulu selesai, terakhir baru doa. Sunnahnya tidak begitu. Jadi tadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha, itu artinya baru selesai min dufnil mayit, dari mayat itu dikuburkan, maka dia berdiri sebentar, waqafa, lalu dia katakan istaghfiru li akhikum was'alul lahul tasbit. Was'alu lahu tasbit atau was'alu lahu tasbit. Tasbit itu artinya keteguhan iman. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia akan ditanya. Jadi jangan sampai apalagi kalau yang memberi sambutan itu ada 2-3 orang, mulai dari RT, RW, camat sampai ke sana, doanya baru di belakangan. Itu tidak sebagai sunnah Rasulullah. Doakan dulu dia selesai, baru silakan mau dibikin acara sambutan-sambutan di belakangan. Nah, itu yang harus dilakukan pada saat selesai penguburan itu. Adapun liang lahat dan sebagainya, itu dalam kaitan dengan mungkin prakteknya lebih jelas, tapi kita hanya jelaskan tentang hadis-hadis yang perlu menjadi peringatan atau menjadi pengetahuan kita semuanya. Dan yang terakhir ini ada sedikit lagi tentang kuburan. Tajsisul qabr itu. Jadi kuburan itu tidak boleh ditembok. Kalaupun istilahnya kalau ditembok itu sejengkal saja di atas tanah itu. Masya Allah, seperti itu sudah banyak dilakukan di kuburan-kuburan yang kuburan umum. Ya, seperti di Jakarta ada beberapa kuburan yang luar biasa tuh. Saya pernah masuk di daerah mana itu kuburannya rata semuanya. Kalau kita masuk di kuburan umum di Bogor masih banyak bangunan-bangunan itu, jadi temboknya tinggi. Lalu ini larangan ya dari Rasulullah itu, an Jabirin anna Rasulullah annaha an yujassasa al-qabr, itu Rasulullah melarang kuburan itu ditembok kemudian di yujassas, sepertinya mengapuri itu. Jadi tidak diperbolehkan. Wa ayyaquda alaihi, tidak boleh juga duduk di atas kuburan itu. Wa ayyubna alaihi, dan tidak boleh juga dibangun apapun di atas kuburan itu. Ya paling adalah sejengkal di atas tanah itu. Ya, itu. Ada kuburan yang hijau sekali itu di Jakarta. Kita masuk itu sudah rapi dan hanya sejengkal tinggi di atas tanah dan semuanya dihampari dengan rumput hijau. Saya temukan juga ada kuburan umum itu malah di Nusa Tenggara Barat di daerah Bima, itu semuanya bukan hijau tapi pasir itu di atasnya semuanya sama seragam. Bandingkan dengan
kuburan umum kita di mana itu, yang di Kebun Pedes itu, wow, itu macam-macam. Ada yang malah dibikin seperti rumah di atasnya, itu tidak diperbolehkan. Nah, hadis Rasulullah menyatakan begitu. Begitu juga dengan dalam hadisnya yang kedua ini, la'na Rasulullah zairatil kubur, tadi sudah saya jelaskan tentang wanita yang berziarah kubur, artinya yang sering-sering ziarah ke kuburan. Wal muttakhidina alaiha, dan menjadikan kuburan, membangun masjid di atasnya. Membangun masjid, ya. Wasarj, atau memasang lampu pelita, ya. Dulu kan pelita, kalau sekarang tinggal ditarik saja kabel dari rumah, kemudian di atas kuburannya biar malam terang gitu kan, ya. Karena supaya kuburannya, dalam kuburnya itu biar terang katanya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau di kuburan mereka biasanya ditaruh lampu-lampu ataupun pelita, itu dulu itu pasang lilin, ya. Seperti itu dalam Islam tidak dibolehkan tuh. Itu terkait dengan kuburan, duduk di atasnya tidak boleh, membangun, begitu juga dengan termasuk menulis-nulis, ya, tulisan-tulisan itu semuanya sebagian ulama melarang, sebagian lain memakruhkan gitu. Adapun yang terakhir ini juga barangkali kaitannya dengan nabshul qabri, menggali kuburan. Mayat sudah dikuburkan, tapi digali lagi itu. Para ulama mengatakan kalau ada hajat, ada hal yang sangat mendesak untuk digali, tidak apa-apa. Nah, ini karena adanya hadis dari Jabir bin Abdullah, dia katakan, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatla Uhudin. Kami diperintahkan oleh Rasulullah terkait dengan para syuhada Uhud, an yuraddu ila masarin, untuk dikembalikan. Jadi kenapa? Wa kanu nuqilu ilal Madinah. Pada waktu ada sebagian syuhada Uhud yang dipindahkan, dikuburkan di Madinah. Rasulullah menyuruh bongkar supaya kembali dimakamkan di tempat di Uhud. Dan di Uhud itu ada kuburan massal situ, yang salah satunya adalah kita akan, saat kita ziarah ke kuburan Uhud itu kita lihat ada makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan sebagai Sayyidus Syuhada itu. Dan kemudian para syuhada yang lainnya juga di situ dimakamkan. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan 40 tahun kemudian terjadi hujan, banjir lebat di sana di Uhud. Itu karena mayatnya kan dikuburkan dalam satu lubang tuh. 40 tahun kemudian tuh, ketika terjadi banjir sana, itu mayat-mayatnya banyak yang terapung, utuh. Itu mayat syuhada Uhud. Nah, yang tadinya ada yang dibawa dikuburkan di Madinah, itu Madinah dan Uhud itu sekitar 6 kilometer. Gitu. Oleh Rasulullah disuruh, kata Jabir, kami diperintahkan untuk mengeluarkan mayat yang dikuburkan yang tadi di Baqi, ya, di Madinah, dipindahkan, dibawa lagi ke Uhud. Ya. Begitu juga kata Jabir, ini Jabir sendiri bercerita bahwa dufina ma'abi rajulun, ada seorang laki-laki yang dikuburkan bersama dalam satu lubang dengan orang tua saya, ayah saya. Falam tatib nafsi, hati saya nggak enak. Hatta akhrajtuhu, lalu aku keluarkan. Faja'altuhu fi qabrin ala hiddatin, lalu aku bikin dalam kubur yang tersendiri. Jadi itu dua dalil yang menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu mayat itu bisa digali. Misalnya sekarang mayat di utopsi, bagaimana tuh hukumnya, boleh tidak tuh? Itu kan harus seizin keluarganya, tidak bisa kita lakukan. Apalagi tadi
kasru admil mayit ke kasriha indal hayy, mematahkan atau memecahkan tulang mayat sama dengan memecahkan tulangnya saat dia masih hidup. Karena itu kalau dalam rangka otopsi ini juga harus dengan seizin keluarganya, apalagi hanya sekedar untuk mengusut bagaimana dari mana asal usulnya dibunuh itu. Kalau keluarganya yang mengerti, dia tidak perlulah itu. Kalau sudah meninggal sudahlah, untuk apa dia. Tapi kalau untuk keperluan misalnya polisi, misalnya karena pembunuhannya ini perlu diusut sampai tuntas, nah itu tidak jadi dibolehkan seperti itu. Itulah hadis-hadis yang kita sampaikan dalam kaitan dengan bab al-janazah. Mudah-mudahan menjadi menambah wawasan ilmu kita tentang pengurusan jenazah. Baik, saya persilakan kembali kepada moderator, silakan. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Alhamdulillah kita sama-sama telah mendengarkan ya jamaah sekalian materi mengenai pengurusan jenazah dari Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LCMAI. Mungkin sekilas dari materi tadi bahwasanya hukum dari mengurus jenazah ini adalah fardu kifayah. Walaupun hukumnya fardu kifayah, tapi banyak sekali keutamaan jika kita mengurusi jenazah itu. Dan ada 4 pokok hal yang dibahas dalam mengurusi jenazah. Itu yang pertama ada memandikan, selanjutnya ada mengafankan, dan juga menyolatkan, dan yang terakhir ada menguburkan. Merupakan pokok dari pengurusan jenazah. Nah, sebelum beranjak ke sesi tanya jawab, Ana ingin mengingatkan kembali bahwa kepada para peserta untuk bisa mengisi presensi kehadirannya yang telah di-share di kolom chat, atau langsung mengetik di browsernya masing-masing, yaitu ipb.link/hadir-kkbm. Dan telah tersedia juga QR code infak Masjid Al-Huriyah yang ada di kolom chat. Nah, Anda ingatkan kembali juga, bagi jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk selanjutnya Anda persilahkan bertanya secara langsung kepada Ustadz. Ataupun bagi yang berhalangan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan juga Ustadz di kolom komentar. Mungkin Ana pilihkan beberapa. Yang pertama ini ada dari saudari Indah Sukmawati, asal dari Pekalongan, Ustaz. Berikut Anda bacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Umumnya di masyarakat yang menyolatkan jenazah hanya laki-laki saja di masjid setempat. Apabila anggota keluarga yang perempuan akan ikut menyolatkan, apakah lebih baik mengikuti sholat ke masjid atau diperbolehkan cukup dari rumah Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair, semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kurang lebih begitu. Kalau rumahnya dekat dan masjid, ya tadi supaya menambah jumlah itu softnya tadi kan sunahnya ada dibagi jadi 3 soft tuh. Semakin banyak softnya ada semakin baik gitu. Tapi kalau masjidnya jauh dari rumah, ya kita sholat di rumah saja. Ya. Jadi biarkanlah mayat disolatkan masjid jami, tapi untuk wanita-wanita sholatnya bersama di rumah saja sebelum diberangkatkan ke sana. Oke, baik. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin seperti itu ya jawabannya untuk pertanyaan dari saudari Indah Sukmawati tadi. Bergantung dengan seberapa jauh masjid dari rumah keluarganya. Ya. Dan selanjutnya ini ada juga pengalaman sekaligus ingin bertanya ini dari saudara Dedi Maulana, asalnya dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi dari Tangerang. Izin bertanya untuk Ustadz.
Sebelumnya, seminggu yang lalu ada tetangga saya yang meninggal. Kondisi jenazahnya sedang dimandikan, sementara keluarga yang lainnya sedang membaca surah Yasin. Ada hijab atau penghalang kain di antara jenazah dari keluarga yang sedang membaca Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana hukum membaca Al-Quran terutama surah Yasin pada saat memandikan jenazah? Seperti itu, Ustaz. Ya, ada sebuah hadis, Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Itu. Bacakanlah surat Yasin terhadap orang yang ini mautakum itu maksudnya adalah yang akan meninggal dunia. Itu. Ala mautakum itu. Apa hikmahnya? Supaya dimudahkan dia pada saat sakarat. Termasuk surat Al-Mulk. Itu. Jadi kalau orang yang dalam keadaan sakarat itu keluarganya sebaiknya baca surat Yasin, surat Al-Mulk sambil menunggunya itu. Dari sini kemudian berkembang tadi itu ala mautakum, jadi yang sudah meninggal pun juga sedang dimandikan juga, karena prinsipnya itu tadi surat Yasin itu kalau dibaca memberikan kemudahan. Itu di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa para ulama menganjurkan atau membolehkan untuk kita membaca surat Yasin. Hikmahnya adalah itu memberikan kemudahan kepada kita. Jadi mungkin yang dilakukan itu dalam rangka tadi supaya dalam memandikannya juga mudah gitu ya. Adapun dari sisi contohnya tidak ada itu bahwa pada saat dimandikan memang yang dalam kaitan dengan adab memandikan itu harus di tempat yang tidak terlihat langsung pandangan mata, jadi harus tersembunyi ya. Dan tempat kalau misalnya di luar dimandikannya di luar ya harus dibuat ditutup sehingga tidak terlihat oleh banyak orang itu. Jadi hanya petugas yang memandikan saja gitu. Tapi kadang-kadang itu hanya sebatas syarat saja, malah orang pada melihat atau mengintip dari luar orang saja tidak boleh gitu. Karena yang memandikan mayat sendiri juga dia harus menjaga aibnya. Kan tidak diperbolehkan dia menceritakan sesuatu aib yang ada pada mayat, tidak boleh, itu haram punya. Jadi apalagi misalnya terbuka sehingga semua orang melihatnya. Jadi mungkin tadi dalam rangka menjaga supaya mudah dimandikan sehingga dibacakan surat Yasin. Tapi dari segi contohnya tidak ada ya, sama dengan misalnya setelah dikuburkan lalu orang membaca talqin ya. Talqinnya kan menyebutkan bahwa nanti kalau dia datang malakul maut, maka kalau dia bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, jawablah qul rabbi Allah. Siapa ma dinukum, jawab dinil Islam, dan seterusnya. Itu dilakukan di zaman pada abad-abad 3 ya, zaman tabi'in, abad 2 antara 2-3 Hijrah. Abad pertama itu tidak ada orang melakukan itu. Itu pun juga dilakukannya di daerah Syam, Syria. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, dalam kitabnya itu mengatakan bahwa amalan seperti itu adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Seperti itu ya jawabannya, Mas Dedi. Ya. Dan telah ada yang raise hand, itu Saudara Taufikur Rahman Ali. Jadi dipersilahkan untuk on mic dan menanyakan pertanyaan langsung ke Ustaz. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan saya agak keluar sedikit dari tema, tapi masih ada kaitannya tentang kuburan. Jadi yang aneh mau tanyain, bagaimana hukum kita sholat di mana di masjid itu di halamannya itu
ada kuburan ya, yang setahu aneh itu nggak boleh di halaman, bukan di dalam masjidnya tapi di halaman masjid bisa dibilang gitu. Itu Ya. bagaimana? Ya, kuburan itu kan sebetulnya ya mayat itu. Yang dikuburkan kan sebetulnya kalau kita lihat dari di kota Mekah dan dari pekuburan umum. Jadi, tapi orang kemudian mengambil keinginan sendiri. Udah ayah saya atau orang tua saya kuburkannya di depan rumah saja gitu. Atau karena dia ini dahulu mungkin tokoh di situ, kuburannya di depan masjid gitu. Padahal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sunnahnya kan begitu, bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku semula melarang kalian untuk ziarah kubur. Kalau sudah di depan rumah atau di depan masjid kan maksudnya ini di pekuburan memang kaum muslimin dikuburkan di pekuburan Islam. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan yang orang-orang kafir gitu. Artinya harusnya mayat itu dikuburkan di pekuburan umum, bukan di dalam masjid, di halaman masjid atau di rumah atau di mana-mana. Itu kan sudah menyalahi sunnah harusnya. Jadi apalagi seperti di Mekah, itu pekuburan maklat, sudah dari zaman jahiliyah sampai sekarang seperti itu saja. Kalau kita di Indonesia kan pemerintah menjadi masalah, salah satu masalah pekuburan adalah kurang luas hingga dicarikan tanah yang sangat luas sekali untuk pekuburan itu. Nah, dari situ maka seharusnya itu orang kalau sudah meninggal harus dikuburkan di pekuburan umum. Rasulullah misalnya datang ke kuburan Baqi, dia ucapkan assalamualaikum ya darul mu'min, ya darul qaumil mu'minin. Dia berikan semoga keselamatan kesejahteraan dilimpahkan pada para darul qaumil mu'minin, kan kampungnya orang-orang mukmin. Jadi pekuburan itu sebagai sebuah perkampungan mayat itu. Nah, dari sisi ini saja sudah tidak memenuhi atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa, misalnya kuburannya seperti di Uhud atau di mana itu. Tapi kalau selama masih bisa dilakukan di kuburan umum, maka hendaklah di sana. Jangan biasakan untuk, apalagi ada dengan tujuan yang kita tidak tahu kenapa harus dikuburkan. Bukan hanya di halaman masjid, ada yang di dalam masjid. Di dalam masjid, dekat dengan mimbar apa di samping itu. Nah itu tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan melarang tuh, bahkan la'ana, mengutuk orang yang menjadikan al-muttakhidina alaihal masajid. Nah, kata al-muttakhidina alaihal masajid inilah kemudian difahami oleh para ulama. Apakah yang dimaksudnya itu di atas kuburan dibangun lagi masjid? Nah, kalau di atas kuburan dibangun masjid kan berarti kuburannya dihancurkan gitu. Atau membangun atau di samping masjid atau mendirikan masjid di samping kuburan, apalagi tadi di halaman kuburan tuh. Nah itu. Kecuali kalau misalnya ini terkait dengan biasanya tanah wakaf ya. Tanah wakaf sebagiannya dipakai untuk masjid dan sebagiannya dipakai untuk kuburan umum. Maka kadang-kadang kan posisi tanahnya sehingga pemakaman itu adanya di depan masjid. Tapi kalau itu diberi batas dinding tutup sehingga tidak ada terasa sama sekali saat kita sholat itu sedang sholat menghadap kepada kuburan, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau tadi sengaja untuk menguburkan mayat di halaman masjid atau di samping masjid, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah,
mayat harus dikuburkan di kuburan muslim, kuburan umum. Itu. Oke, terima kasih Ustaz. Itu mungkin kurang lebih jawabannya terkait pertanyaan Taufikur Rahman Ali tadi. Insya Allah sudah jelas. Dan lanjut, ini ada beberapa pertanyaan lagi di kolom komentar Ustaz. Karena bacakan dan ini mungkin sedikit mengulang Ustaz. Dari Saudari Feby Magfiro. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Jadi hukumnya menembok atau membuat marmer kuburan itu apa ya Ustaz? Dan lanjutnya, bagaimana sebaiknya jika ada makam-makam yang sudah terlanjur ditembok itu Ustaz? Karena kan di masyarakat sudah banyak yang membuat itu. Itu bagaimana tindak lanjutnya Ustaz? Ya, itu sudah menjadi urusan pribadi masing-masing itu, kecuali kalau misalnya pemerintah membuat ini peraturan semualah tembok semua kuburan yang sudah dibangun itu diratakan saja biar sama dengan yang lainnya, baru bagus tuh. Tapi dalam kondisi seperti itu ya, misalnya kuburan yang dipasang marmer itu kan jadi mubadir di situ sebenarnya. Ya, mubadirnya di situ. Karena itulah kalau Islam kan kadang-kadang kita lihat peraturannya menurut kita kan saya kepinginnya seperti ini. Tapi justru memberikan contoh kesederhanaan sini. Apalagi mayat tidak butuh itu harus dibangun semacam rumah di situ atau dibuatkan semewah-mewahnya kuburan. Nah, oleh karena itulah tadi disunahkannya ada, kalaupun di tembok itu sejengkal saja di atas tanah di tembok, tapi juga tidak lalu dipasang marmer atau apa ya. Nah, itu tadi ada beberapa kuburan umum yang sudah di rapi itu, jadi semuanya seragam, tidak ada yang di tembok, malah di atasnya itu ditutupnya dengan pasir atau dengan rumput hijau ya. Nah, itu yang orang sudah menyadari tentang bagaimana tata caranya menurut Islam, sehingga berupaya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi apa yang sudah terjadi ya, kalau masih bisa dirubah. Kalau misalnya paling tidak untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya. Seperti itu barangkali. Oke, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Iya. Langsung saja berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Aan Ummu Ali, berasal dari Jakarta Selatan. Singkat saja pertanyaannya Ustadz, bertanya mengenai salat gaib untuk jenazah. Bagaimana hukum Islam mengenai ini? Itu Ustadz. Ya. Ya, Jakarta saya jadi ingat kuburan yang pernah saya hadir itu di Rawamangun tuh. Kuburan yang sudah bagus tuh. Udah Islamis sangat Islamis itu. Ternyata bagus. Ya, kalau soal salat gaib kemarin kita sudah pernah ya, ada yang bertanya dan kita sudah pernah jawab juga bahwa salat gaib itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, pernahnya itulah membuat tadi kalau orang salat gaib tidak jadi bid'ah. Walaupun itulah beda pendapat dari para ulama tentang salat gaib ya. Banyak pendapat yang pertama bahwa salat gaib itu hanya disyariatkan untuk kerajaan Najasyi saja waktu itu. Itu yang ekstrimnya. Alasnya apa? Ya setelah itu Rasul tidak pernah menyolatkan salat gaib misalnya. Kalaupun ada sahabat yang wafatnya di luar kota Madinah misalnya, tidak ada yang disolatkan. Raja Najasyi itu karena di sana saat itu orang tidak tahu bahwa dia sudah masuk Islam. Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Raja Najasyi sudah masuk Islam dan tidak ada yang mengatakan hendaklah kamu salatkan. Itulah asal muasal sejarahnya salat gaib. Kemudian berkembang pendapat tentang hukumnya salat gaib ini, apakah
berlaku juga untuk selain daripada itu, selain pada Najasyi. Ya, menurut pendapat ulama lain. Tapi itu juga masing-masing mempunyai syarat tertentu. Misalnya, pertama, dibolehkan selama mayat itu masih belum dikuburkan. Pendapat yang membolehkan pertama ini. Kedua ya. Jadi sudah dua pendapat. Pendapat pertama hanya Raja Najasyi saja. Yang kedua adalah selama mayat itu belum dikuburkan, maka boleh salat gaib. Karena salat gaib itu kan artinya kita salat tidak di hadapan mayat. Mayatnya jauh dari itu, maka disebut gaib. Itu. Yang ketiga, boleh disolatkan kalau mayat itu adanya di posisi sebelah barat kita. Tapi kalau dia misalnya meninggalnya di Jakarta mana? Jakarta Timur atau Jakarta Barat, mayatnya berada di posisi di timur, berarti kan kita salat mayat membelakangi mayat. Ya. Kalau salat mayat kan mayat itu harus di hadapan kita, dan kalau wanita, mayat itu kalau wanita maka kita berdiri di tengah, ya, di tengah-tengah. Kalau laki-laki kita berdirinya di kepala. Imam, kalau imamnya itu berdirinya di kepala itu. Artinya dia berhadapan dengan mayat. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan kalau mayatnya itu adanya posisinya di sebelah timur, saat kita sholat menghadap ke barat, ya, menghadap ke kiblat, mayatnya di belakang kita, nah itu tidak boleh. Harus saat kita sholat mayatnya berada di sebelah barat itu, sholat gaibnya. Yang keempat apa? Sholat gaib itu hanya berlaku pada saat orang lain tidak menyolatkannya. Kalau sudah ada yang menyolatkan, tidak perlu kita sholat gaib. Lepas daripada pendapat semua, biasanya yang diamalkan kan memang berbeda-beda antara satu tempat dengan lain. Saya pernah mengalami ketika sholat Jumat, kemudian diminta untuk sholat gaib. Saya tanya kapan ini meninggalnya. Udah berapa hari yang lalu, gitu. Nah itu juga. Ada yang membolehkan sholat kalau mayat baru pada hari itu meninggal. Dia sudah beberapa hari yang lalu, tidak perlu harus disolatkan. Kita mendoakannya saja, gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita ingin juga ya menyolatkannya, misalnya saja kita datang sudah dikuburkan, itu boleh kita datang ke kuburannya dan kita sholat di samping kuburannya, tentu menghadapnya kiblat. Nah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita ini pembantu rumah tangga Rasulullah. Dia sakit dan pada saat meninggal dunia tidak diberitahukan Rasulullah. Rasulullah bertanya, ini wanita, ini di mana dia? Oh sudah meninggal, sudah dikuburkan. Dia datang ke kuburannya dan dia sholatkannya. Itu termasuk salat gaib apa salat? Pengertian salat gaib ada dua macam tadi. Jadi salat gaib dalam arti kita di saat salat mayatnya tidak ada di hadapan kita seperti Raja Najasyi, dan salat gaib yang kedua dalam pengertian bahwa mayatnya sudah dikuburkan gitu. Nah, jadi Rasulullah kalau itu kan baru itu, baru dikuburkan, maka Rasulullah datang. Karena itu misalnya kita datang takziah terlambat, mayatnya sudah dikuburkan, ya kita tanya di mana kuburannya, kemudian kita sholat di atas kuburannya itu. Bukan berdiri di atas kuburannya, tidak. Di samping tentu kita sholat menghadap ke kiblat, jadi kuburan ada di hadapan kita. Gitu. Ya, jadi salat gaib seperti itu. Kalau sudah masalah berbeda pendapat kan orang akan mengamalkan tentu dengan prinsip tadi, jangan yang berbeda dan kita katakan tentang itu sebagai suatu perkara yang bid'ah. Lain lagi dengan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kemudian kita lakukan, nah itu bid'ahnya bisa di situ, di saat kita melakukan yang tidak ada contohnya dari
Rasulullah, tidak ada juga contoh dari para sahabat dan juga oleh ya para sahabat dan para tabi juga masih pada itu periode yang oleh Rasulullah disebut dan khairul qurun itu periode sahabat dan periode tabi, dan yang ketiga tabi'in. Oke, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Jadi ada beberapa pendapat yang membahas terkait Yang mereka salat gaib ya. salat gaib ini, insyaallah. Dan lanjut ini Ustaz, ada yang menarik pertanyaan dari Bapak Agil. Beliau ada di perumahan dosen, insyaallah, di belakang Masjid Al-Waqiah. Dalam salah satu hadits di kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyiarkan berita kematian seseorang. Bagaimana dengan praktik sehari-hari di mana sering beredar berita kematian seseorang, apalagi dengan adanya sosial media sekarang ini? Iya. Itu memang ada terjadi beda pendapat di kalangan para ulama. Alasannya yang membolehkan itu Rasulullah mengumumkan wafatnya Raja Najasyi pada waktu, memberitahukan kepada para sahabat untuk sholat gaib bersama-sama dengan Rasulullah. Sehingga yang dilarang di situ maksudnya adalah membesar-besarkan. Itu biasanya kalau dahulu sengaja diumumkan karena dia seorang seorang besar, kemudian jasanya dan apalagi yang lainnya diumumkan. Itu yang Rasulullah melarang tadi itu. Jadi larang ini terkaitnya dengan terlalu berlebihan. Tapi kalau dalam satu kampung kita ingatkan bahwa ada keluarga yang meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, supaya mereka semuanya bisa takziah, menyolatkan bersama-sama, itu masih dalam kaitan dengan Rasulullah pun memberitahukan kepada para sahabat tentang wafatnya Raja Najasyi dan kemudian mereka salatkannya bersama-sama. Itulah sejarah salat gaib yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul di dalam hadis itu, dalam Bulughul Maram ada satu hadis yang berkaitan dengan itu, nomor yang keberapa itu, tentang nak ya. Ya, jadi itu yang terjadi, mungkin kebiasaan di masyarakat, ada yang meninggal diumumkan melalui melalui speaker itu. Nah, ini sebagian ulama membolehkannya dari dasar hadis tadi, bahwa larangan itu sifatnya bukan larangan mengharamkan, tapi karahah ya. Larangan tanzih itu artinya hukumnya jadi makruh kalau berlebihan menyampaikannya atau pengumuman itu. Ya. Ya, jadi begitu saja. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh kita, misalnya juga di media sosial, misalnya ada saudara yang meninggal kemudian diumumkan, maksud keluarga kan untuk memohon doa itu. Jadi bukan untuk tadi orang-orang Arab jahiliyah kan gitu. Kalau ada orang besar yang meninggal diumumkan kemudian dipotong onta atau untuk makan bersama-sama korban, itu lebih pada menunjukkan kemewahan mereka terhadap orang yang meninggal itu, karena dia orang kaya atau orang besar. Jadi lebih memperlihatkan riaknya, sehingga Rasulullah SAW melarang. Tapi kalau sekedar untuk memberitahukan dan bahkan memohon didoakan, nah itu
seperti tadi, bagaimana mungkin orang bisa datang sampai 40 orang kalau tidak dikasih tahu. Nah, apalagi kalau misalnya rumahnya berjauhan. Rumah yang berdekatan saja juga kalau yang tidak kenal atau jarang ke masjid kan tidak diketahui. Nah, karena itu memberitahukan lewat media sosial itu lebih pada bukan untuk gagah-gagahan atau untuk membanggakan diri, tapi meminta supaya didoakan oleh teman-teman sejawatnya ya, atas wafatnya keluarganya itu. Ya, saya kira demikian. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah jelas sekali ya bahwa di hadis tersebut memang benar adanya di kitab Bulughul Maram, namun mungkin definisinya itu ketika kita menyiarkan berita kematian terlalu berlebihan ya. Seperti itu mungkin Ustaz. Dan di alhamdulillah kita mungkin mencukupkan sesi tanya jawab kali ini karena mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 17.52 yang sebentar lagi kita akan masuki waktu maghrib. Mohon maaf kepada jamaah yang mungkin masih memiliki pertanyaan. Dan selanjutnya mungkin Ustadz bisa menyimpulkan terkait kajian kita pagi ini sebelum kita tutup bersama. Ya, saya kira tadi sudah kita awali. Ada yang pertama tadi, sebelum mayat itu dimandikan tuh ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga mayat, ya. Termasuk menyegerakan pengurusan jenazah sampai kepada menguburkannya. Jangan dibiarkan, kadang-kadang juga itu sudah dimandikan tapi dibiarkan lama di hadapan para keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang memandikan mayat ini, para ahli keluarganya harus terlibat, ikut serta dalam bersama-sama memandikan mayat. Dan tadi malah seorang suami juga punya hak untuk itu kalau memang dia mau. Rasulullah bahkan ingin sekali untuk memandikan istrinya Siti Aisyah. Itu yang berkaitan dengan memandikannya. Kemudian terkait dengan mengafankannya, ya, itu juga hendaknya diperhatikan kain kafannya. Jangan sampai terlalu tipis sehingga kelihatan tubuhnya, jasadnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sholat, ya. Terkait dengan sholat tadi hendaknya keluarga ikut sholatkan, baik laki-laki dan perempuan. Itu. Lalu yang kelima kaitannya dengan mengantarkan mayat ke kuburan. Itu sebaiknya ya wanita tidak perlu harus ikut ke sana. Ya walaupun tadi kita sudah jelaskan tentang hukumnya. Kemudian dalam kaitan dengan dimakamkan, dikuburkan, itu juga setelah pekuburan segera kita berdoa kepada Allah untuk ahli kubur, untuk yang meninggal dunia. Dan sampai kita dahulukan acara-acara yang sebetulnya yang diperlukan, yang sangat dibutuhkan adalah kita mendoakannya sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Dan yang terakhir terkait dengan pekuburan, ya, baik itu yang membangun kubur atau menemboknya, ya, begitu juga dengan yang meletakkan pelita atau dibuat lampu di atas kuburan, itu tidak dibenarkan. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan dibolehkannya menggali kubur kalau itu sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan kecuali hanya sekedar untuk mengetahui
apakah mayat yang ini sudah, misalnya kadang-kadang itu apa sudah betul-betul meninggal atau meninggalnya bagaimana, atau ingin mengusut lebih jauh dari itu, yaitu saya kira kita sudah pasrah ridho bahwa ini sudah datang takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang sudah menimpa kepada kita, tinggal kita bersabar untuk menghadapi musibah ini, karena ini tidak lain daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah telah kita dengarkan simpulan dari Ustadz Abbas. Semoga materi yang telah tadi kita dengarkan bersama sejak pukul 4 bisa kita serap dengan baik dan bisa kita share seluas-luasnya. Jazakallah khair kepada Ustadz yang telah bersedia mengisi kajian ini, dan jazakumullah khair kepada seluruh jamaah yang telah hadir di kajian kitab Bulughul Maram ini. Sebelum ditutup, Ana ingin mengingatkan kembali untuk para jamaah bisa mengisi link presensi yang tersedia di kolom chat atau langsung diakses melalui browsernya masing-masing ipb.link/hadirkkbm, dan juga telah tersedia QR code infak untuk Masjid Al-Huriyah. Dan langsung saja Ana kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullahu khair, Ustaz. Pak Agil, terima kasih bergabung. Ya, baru datang kemarin. Ya. Kita besok pagi lagi ya. Insya Allah, Ustaz. Ya, insya Allah. Baik. Ya. Saya pamit, Ustaz. Ya, Mas Robi sama-sama. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agil. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bu Ais dari Melbourne. Masya Allah. Ikut juga bergabung di sini. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.